Halo guys. Halo. Kembali lagi bersama kami BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar. Kita akan live selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita akan menjawab nih Pak pertanyaan-pertanyaan dari Sobat JKN. Siap. Ya. Jadi teman-teman ada yang spesial nih hari ini. Yes. Kita kedatangan bintang tamu spesial dari kepesertaan. Yeay. Nah, itu dia. Coba perkenalan dulu dong Pak sama Kakak. Siap. Hai teman-teman. Halo. Berjumpa lagi dengan saya Novar, Kepala Bagian Kepesertaan dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pematang Siantar. Dan kali ini saya membawa dengan Eva sebagai Yes. staff relation officer-nya. Yeay. Jadi buat teman-teman yang misalnya ada terkendala terkait BU ataupun kepesertaan bisa langsung ditanya-tanyain aja, bisa langsung di drop pertanyaannya di kolom komentar ya teman-teman. Siap. Ya, jadi nanti kita mau bantu jawab nih ya kan Pak. Semua permasalahan yang ada di Sobat JKN. Coba di-sharing aja teman-teman ya. Siap. Terus ya kan Pak, sekarang itu udah canggih banget Pak. Karena sekarang kita udah dikasih kemudahan nih Pak dengan Mobile JKN, dengan Pandawa, Yes. dengan Care Center 165. Yes. Tapi sekarang dari TikTok pun bisa kita sekarang Pak. Iya, dari TikTok sekarang teman-teman bisa langsung mengaktifkan kepesertaan ataupun mendapatkan pelayanan dengan cara mengisi form yang ada di kiri bawah teman-teman ya. Jadi nanti akan ditindaklanjuti sama teman-teman Jelita. Jadi nanti teman-teman akan dihubungi oleh Care Center kita 165. Jadi standby aja ya teman-teman. Yes. Iya, oke. Waduh. Oke, selanjutnya nih. Kayaknya baru 6 orang nih Pak yang invite nih. Ayo dong teman-teman. Ayo pada join. Pada join. Kalau udah join ditanyain apapun keluhan-keluhannya ya yang ada di BPJS Kesehatan. Jadi tadi pagi Bang Arif nanya nih, Iya. Pak masih banyak nih pertanyaan seputar pesiar. Pesiar, bener, Pak. Bisa nggak Pak diperjelas lagi? Benar. Oke, jadi ini mungkin sekilas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya masih ada yang kepo sama pesiar, nggak apa-apa dipertanyakan aja lagi. Yes. Jadi intinya pesiar itu teman-teman bisa mengakses program layanan BPJS Kesehatan, khususnya mendaftar ya selain dari yang ada di sini, Ya. bisa juga ke desa atau kelurahan setempat. Nah, jadi ada yang namanya agen pesiarnya BPJS Kesehatan. Ya, jadi kalau misalnya mau daftar atau mau nanya-nanya seputar BPJS Kesehatan, bisa dengan agen pesiar yang ada di kota masing-masing. Nah, ya, jadi jangan ragu-ragu ya, datang aja ke kelurahan atau ke desa setempat, ada tuh agen pesiarnya. Iya, benar banget. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, ini ada pertanyaan nih, Pak, dari Bang Haikal Alfariski. Ya, halo Bang Haikal. Kak, cara join agen gimana caranya, Pak? Nah, kayak Pak, gaskan kayak Pak. Gimana itu kayak Pak? Aduh, Coba. kayak Paknya malu-malu. Iya, malu-malu, Ya, teman-teman. kan? Sebenarnya gampang kalau Ya. misalnya mau menjadi agen pesiar, pastinya itu mendapat persetujuan atau ditunjuk dari pimpinan dari desa atau kelurahan setempat. Yes. Nah, jadi ketika memang sudah dianggap layak oleh kepala desa atau lurah, nanti akan ada surat tugas yang dibuat oleh kepala desa atau lurah setempat dan dilayangkan ke BPJS Kesehatan, dan nanti akan kami setujui dan akan kami buatkan akun aplikasinya BPJS Kesehatan untuk Bang Haikal. Itu dia. Jadi nanti banyak manfaatnya tuh. Ya, apa Bang itu, Pak? Haikal itu bisa nanti ngecek status kepesertaan penduduk di wilayah desa setempat ya kayak Pak ya. Kemudian yang aktif non aktif bisa dicek juga di situ. Bahkan kalau nggak salah bisa daftarin juga ya kan kayak Pak. Wah. Nah, Mandiri dia bisa langsung daftar, jadi bisa berlaku 14 hari. yes. Yeay. Kalau yang mandiri bisa langsung dibantu sama teman-teman agen pesiar ya. Perusahaan juga bisa ya badan Bisa usaha. sampai advokasi aja Pak. Oh iya sampai tahap advokasi. Lumayan tuh Iqbal jasanya tuh.
Ayo teman-teman join. Mari bergabung menjadi agen pesiarnya kantor Iya. cabang Pematang Siantar. Benar banget. Lanjutan pertanyaan nih Pak dari Bang Haikal tadi nih. Siap, Bang Haikal. Syaratnya apa aja Kak? Apakah pakai CV juga ya? Pakai CV nggak tuh Kak? Siap. Kalau untuk mendaftar menjadi agen pesiar pada dasarnya tidak ada CV. Iya. Nah, BPJS Kesehatan hanya meminta yang pertama adanya surat tugas dari kepala desa atau dari lurah dan itu bermaterai. Kemudian ada fakta integritas dari agen pesiarnya. Sama satu lagi kami minta nanti ada KTP-nya. Iya. Iya. Itu ya teman-teman, dicatat buat teman-teman yang pengen join jadi agen pesiar. Ya. Oke, selanjutnya nih Kak, ada Yes. juga nih Pak pertanyaan-pertanyaan di luar pesiar nih Pak. Boleh, monggo, silakan. Ya. Permisi Kak, mau tanya, BPJS saya dinonaktifkan kenapa ya? Sedangkan saya masih kuliah. Gimana tuh Pak? Oke, berarti statusnya masih tanggungan nih sama orang Iya. tua ya. Oke, BPJS Kesehatan itu sesuai sama ketentuan bisa menanggung sampai dengan 3 orang anak. Ya, tapi ada batas usia ya. Batas usia itu sampai dengan 21 tahun. Nah, jadi kalau misalnya lewat daripada 21 tahun, kepesertaannya akan nonaktif. Ya. Tapi khusus bagi yang sedang menempuh pendidikan formal alias kuliah, nah ini bisa dibantu jawab sama ahlinya. Gimana tuh Kak Eva? Lanjut Kak Eva. Kalau yang bekerja menerima upah itu dari badan usahanya bisa mengajukannya dari aplikasi Edabu, Yep. di mana melampirkan surat keterangan kuliahnya, atau bisa langsung chat ke PIC BPJS Kesehatannya. Jadi mengirimkan surat keterangan kuliah sama nomor TKN si mahasiswanya. Itu dia ya teman-teman, dicatat teman-teman. Jadi harus dilampirkan surat keterangan aktif kuliah. Tapi dilaporkan tahun nggak ya Kak Eva? Setiap tahun. Setiap tahun ya. Jadi ditanggung sampai usia 25 tahun. 25 tahun only. Ya. Itu dia ya. Semoga terjawab ya teman-teman. Yes. Selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan dari Kak Dewi. Ya, Kak Dewi. Kak, bapak saya di PHK. Gimana pembayaran kalau nggak dibayar ya? Kan nunggak terus sampai kapan? Masa seumur hidup? Nah, ini ahlinya. Gimana Lanjut. itu Kak Eva? Kalau yang PHK itu kan status kepesertaan sudah nonaktif. Dinonaktif. Namun apabila yang sebelumnya dia punya terdaftar sebagai peserta mandiri dan itu statusnya menunggak, otomatis tunggakannya itu akan muncul apabila didaftar ulang ke mandiri. Itu dia. Nah, jadi dialihkan ya ke segmen mandirinya. Benar. Tapi kalau misalnya memang tidak mampu, gak ada salahnya coba ajukan ke dinas sosial supaya bisa dapat bantuan dari pemerintah Benar banget. sampai dapat pekerjaan baru. Ya, semoga terjawab ya teman-teman. Ya. Selanjutnya nih Pak, ada juga pertanyaan. Bukan pertanyaan nih, ungkapan dari Bang Hakim. Ya. Yang belakang kok senyum-senyum aja ya? Ya. Harus kesemutan. Aduh. Yang belakang yang mana ini? Yang mana nih? Yang mana nih? Yang mana? Ya. Oke. Selanjutnya nih ada juga nih pertanyaan nih Kak dari ibunda anak-anak. Nah, ibunda anak Ini ibunda, pertanyaannya gini. Ibunda anak siapa ini? Waduh, tanda tanya ini. Aduh. Aku ada tunggakan BPJS Mandiri sudah lebih dari 5 tahun. Oke. Apakah bisa ikut pemutihan Kak? Oke, baik. Terkait dengan pemutihan, pemerintah itu memang memberikan keringanan berupa ya istilahnya kayak pemutihan ya. Keringanan bagi para peserta mandiri menunggak yang sebelumnya memiliki tunggakan di atas daripada 2 tahun, bayarnya cukup 2 tahun ya, itu saja. Ya. Jadi yang sebelumnya ibunda anak-anak memiliki tunggakan 5 tahun, yang perlu dibayarkan only 24 bulan plus 1 bulan berjalan atau 2 tahun plus 1 bulan berjalan saja. Itu dia. Dan kalau misalnya nggak bisa dibayar langsung bisa dicicil kan? Iya benar banget. Aplikasi Reha. Pakai rehab ya. Rencana pembayaran bertahap. Ya, silakan dimanfaatkan ya ibunda Iya. anak-anak. Dan itu bisa diakses mudah banget loh. Bisa dari mobil JKN ya kan Pak? Bisa Itu pakai dia. mobil JKN bisa. Nanti Ya. dikasih simulasi, jadi teman-teman bisa mencicil, gitu ya. Oke, semoga terjawab Bapak Ibu. Selanjutnya nih, masuk juga nih pertanyaan ketiga. Siap. Dari Kak Nita.
Hai Kanita. Kak, kriteria bisa diperiksa di rumah sakit dan bisa menggunakan BPJS apa ya? Kriteria bisa diperiksa oleh rumah sakit. Sebenarnya kalau misalnya mau berobat ke rumah sakit yang pastinya harus ada rujukan dari Vaskes tingkat pertama. Yes. Kalau ada rujukan dari Vaskes tingkat pertama, artinya memang benar-benar sudah layak untuk ditangani oleh spesialis. Nah, ada juga versi yang kedua. Kalau misalnya mau mendapat pelayanan di rumah sakit, itu ya dalam status emergency. Kalau statusnya emergency bisa langsung datang ke IGD-nya rumah sakit. Jadi kalau misalnya belum membutuhkan pelayanan spesialis atau subspesialis, masih bisa ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka rujukan tidak akan bisa diberikan. Ya, benar. Semoga terjawab ya teman-teman. Yes. Jadi ikutin aja alurnya, pasti ditanggung ya kan Pak? Pasti ditanggung. Kesehatan. Iya. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan dari Kak Rolinka Siburian. Oke, Karolinka, apa kabar? Kak, anak saya yang keempat belum saya daftarkan ke BPJS. Wah. Nah, jika saya daftarkan, apakah harus bayar dari dia baru lahir? Siap. Oke, Karolinka sesuai dengan peraturan Presiden 82 ya Pak ya. 82 2018. Yap. Itu ada ketentuan yang berbunyi bahwa setiap bayi baru lahir di atas tanggal 18 Desember 2018 ya, itu iurannya diperhitungkan sejak yang bersangkutan dilahirkan. Nah, jadi nanti Karolinka apabila babynya itu lahir di atas daripada tahun tersebut, maka hitungan iurannya sejak dilahirkan. Tapi sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, apabila lewat daripada itu, maka yang diperhitungkan hanya 2 tahun saja. 2 tahun saja teman-teman, catat ya. Yes. Oke, selanjutnya nih Pak, ada juga pertanyaan tentang pesiar lagi nih Pak. Siap. Dari Aki Hakim. Oke. Tujuan ada pesiar apa nih Pak? Tujuan dari pesiar, gaskan KMA. Apa itu Kak? Nah, Bapak bantu. iki malu-malu, padahal dia jagoannya. Jadi kalau misalnya untuk tujuan dari pesiar itu pastinya memudahkan ya, memudahkan teman-teman dalam mengakses layanan BPJS Kesehatan, karena nggak semua lokasi kantor BPJS Kesehatan itu berdekatan dengan rumah teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya memang mau lebih memudahkan, khususnya terkait dengan pendaftaran, maka bisa dibantu oleh agen pesiar di masing-masing kelurahan atau desa. Yes. Lebihnya juga membantu dari teman-teman di desa, di kelurahan, bisa memapping itu masyarakat yang bisa dibilang yang belum menjadi peserta BPJS, kemudian yang statusnya sudah menjadi peserta BPJS tapi tidak aktif. Nah, itu bisa nanti dibuat klasifikasinya, yang mana yang mampu untuk menjadi peserta mandiri atau dari perusahaan, dan mana yang statusnya itu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ada lagi nggak? Oh iya. Itu dia, dan yang pastinya itu kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian Desa, PDTT ya, itu sebagai salah satu program yang ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk mengoptimalkan program JKN, dan pastinya supaya terjadinya UHC di masing-masing desa atau kelurahan. Itu dia. Berarti banyak pihak ya kan Pak yang terlibat Iya. dalam UHC JKN ini teman-teman. Yes, mulai Jadi, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan terkecil desa. Iya. Kita mau berterima kasih dulu ya kan Pak. Mulai dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat ya teman-teman. Yes. Karena tanpa bantuan mereka Ya, kami ini kami apalah. lah. Ya. Oke, selanjutnya nih Kak. Ada juga pertanyaan dari Kak Wulan. Yes, halo Kak Wulan. Berarti tidak usah mendaftarkan ya Kak sebelum melahirkan untuk BPJS anak. Lanjut kayak Pak. Itu didaftarkan pada saat lahir. Kalau Yes. dia di rumah sakit melahirkannya, dia dapat dibantu sama pihak rumah sakit. Yes. Benar. Nah, kalau dulu memang ada ya kayak Pak ya. Kalau zaman dulu itu bayi dalam kandungan itu bisa didaftarkan. Iya. Tapi semenjak 2018 sudah ada Perpres 82, bayi itu bisa ditanggung ketika dilakukan persalinan. Jadi ketika sedang bersalin, si ibu dan si anak akan mendapatkan pelayanan secara sekaligus komprehensif. Yes, benar. Ya,
Semoga terjawab teman-teman. Yes. Selanjutnya nih Pak, ada juga pertanyaan dari Arumi Store. Yes. Pertanyaan gini Kak. Kak, kalau nama anak kita udah tertera di KK akte dan di BPJS, Oke. tapi tiba-tiba saya mau ganti nama anak saya nih, gimana cara update-nya? Oke, kalau mau update kita yang pertama harus ada putusan pengadilan. Yes. Karena untuk mengganti nama seseorang itu ada putusan pengadilan. Nanti dibawa aja surat putusan pengadilan dan juga kartu keluarga yang terbaru. Nanti Ya. akan dilakukan update oleh Kak Epa. Itu dia. Mudah banget ya teman-teman. Selanjutnya nih, ada juga pertanyaan dari Kak Grace. Pak, Grace. misalkan dulu kita bekerja Pak, BPJS saya kelas 1, tiba-tiba kita off kerja ataupun resign, Oke. pengen lanjut ke BPJS kelas 2 bisa nggak Kak? Lanjut Kak Epa. Bisa nggak tuh, Kak? Punya nih. Dia baru resign di perusahaan dia yang lama, dia kelas 1. Waktu dia mau sambung ke Mandiri, dia mau di kelas 2 aja, bisa nggak? Itu bisa sekali. Bisa sekali ya teman-teman. Bisa sekali. Tapi pendaftarannya wajib satu Kakak. Itu dia semua satu kakak ikut. Dan semuanya berarti kelas 2. Kelas 2. Jadi kelas 2 itu kan 100.000 rupiah. Yes. Misalnya di dalam satu kakak itu ada 5 orang, berarti 5 kali 100. Yes, benar. Dan kalau misalnya mau daftar mandiri tadi udah mudah banget teman-teman. Kita bisa menggunakan mobile JKN maupun Pandawa. WA Pandawa gitu ya. Yes. Nomornya di 0811 8165 165. Catat ya teman-teman. Yes. Oke, terima kasih kakak sudah dijawab. Sama-sama Kak Ulan. Oke, selanjutnya dari Kak Indah. Hai, Jawab Indah. dong Kak, kenapa BPJS saya dari Januari nggak aktif? Dan bagaimana cara mengaktifkan kembali? Nah, itu tadi Kak. Segmen apa dulu? Jadi kalau misalnya pengen tahu kenapa bisa nonaktif, nanti mungkin bisa diupdate lagi ya di chat. Kenapa segmennya apa sebelumnya? Misalnya apakah memang ditanggung sama pemerintah sehingga dinonaktif sama pemerintah, atau mungkin karena sebelumnya bekerja, atau mungkin karena mandiri tapi belum bayar iuran atau seperti apa? Ada banyak penyebab pada dasarnya. Yes. Coba kakak cek dulu ya kak. Lebih gampangnya itu tinggal download mobile JKN, terus lihat aja di status kepesertaan apa yang menyebabkan kakak nggak aktif gitu ya. Yes. Oke, selanjutnya nih dari Aki Hakim lagi nih Pak. Hai. Berarti nanti petugas agennya door to door ya Pak. Mantap kali, nggak perlu awak keluar rumah lagi. Waduh. Betul nggak tuh Pak? Nah, agen pesiar pada dasarnya itu bekerja secara fleksibel, tidak terikat dengan instansi tertentu. Kalau misalnya pun terikat dengan instansi tertentu, pada dasarnya jamnya itu fleksibel. BPJS Kesehatan tidak memberikan ketentuan hari dan jam kerja tertentu. Jadi bisa dilakukan datang ke rumah, ya, ke rumah warga, atau mungkin pada saat warga lagi memang datang ke kantor kelurahan atau kantor desa bisa juga, atau mungkin pada saat pertemuan untuk temu warga di satu daerah atau satu kampung seperti itu bisa juga. Jadi sifatnya fleksibel sih. Jadi kalau misalnya mau berjumpa ya pada dasarnya bisa di mana saja, kapan saja. Ya benar. Bisa door to door juga, tapi ya tergantung pada kesiapan dan kesediaan dari agen pesiarnya. Ya. Nah, terjawab ya teman-teman. Selanjutnya nih, ada juga nih Kak dari Kak Grace nih. Kak Grace men-spam. Baik, Kak Grace. Kak, satu pengalaman keluarga saya Pak, melahirkan secara mendadak, bayi tidak cukup bulan, tapi meninggal. Oke. Belum 24 jam dan di hari Minggu. Itu ditanggung atau tidak Pak dari BPJS? Oke. Sesuai sama ketentuan, apabila seorang bayi dilahirkan pada saat jatuh hari libur, pada saat hari libur dan bayi tersebut ternyata adalah non JKN atau belum jadi peserta BPJS Kesehatan, dan si bayi statusnya adalah dilahirkan pada saat hari Minggu, sehingga untuk pendaftaran juga tidak bisa diproses karena BPJS Kesehatan statusnya kantor itu buka pada saat hari dan jam kerja. Akan tetapi teman-teman, BPJS Kesehatan membuka layanan mobile JKN dan Pandawa. Nah, untuk mobile JKN dan Pandawa pada dasarnya itu bisa diakses 24 jam.
Yes. Bisa diakses 24 jam. Jadi bisa didaftarkan apabila bayi tersebut masih dalam kondisi hidup, belum meninggal dunia. Dan kalau misalnya bayi tersebut sudah keburu berpulang, ya sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, maka bayi tersebut pada dasarnya bisa dijamin kok. Pada dasarnya bisa dijamin dengan mendapatkan dengan didaftarkan dengan menggunakan nik dari si ibu. Yes, benar. Asalkan ibunya niknya aktif dan kartu BPJS-nya aktif. Ya, teman-teman. Semoga terjawab ya Kak Grace. Oke, selanjutnya nih Kak, Pak, ada pertanyaan dari Kak Rina. Pertanyaan gini, bisa nggak Kak BPJS Mandiri diganti dengan BPJS Ketenagakerjaan? Wah, waduh, gimana ini? Iya, mohon maaf Kak Rina, sebelumnya lembaganya berbeda. Kita di BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan memang sama-sama saudara. Iya. Kami sama-sama BPJS satu undang-undang, akan tetapi kami melayani program yang berbeda. Jadi Kak Lisna tadi ya? Karina. Jadi Karina kalau misalnya ada mengalami sakit yang di luar dari akibat kerja atau penyakit akibat kerja, maka yang bertanggung jawab adalah BPJS Kesehatan. Tapi di luar daripada itu seperti kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, maka yang menjamin adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dua program yang berbeda ya Kak Lisna. Ya benar teman-teman. Iya. Semoga tidak salah alamat lagi ya Kak Rina. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan dari Kak See You Never. Oke, Kak Univer. Bang, saya dan istri punya BPJS, Yes. tapi pas pembuatannya tidak di dalam KK yang sama. Mau disamain dengan KK yang sama, gimana caranya? Lanjut ini jago. Gimana itu Kak Eva? dapat dilaporkan ke MPP Ya, atau melalui WL Mandala. ini teman-teman, mudah banget ya. Dari online juga bisa sekarang. Yes, kakaknya dilingkan ya. Iya, benar. Oke, selanjutnya nih. Oh, dari Karinanya. Oh, makasih Kak, baru tahu aku. Siap Karina. Sudah clear ya Karina? Sudah clear ya Kak. Iya. Selanjutnya dari Bang Ali nih Pak. Hai Bang Ali. Min mau tanya, Yes. ayah ibu sama adiknya satu kakak udah dapat BPJS yang gratis, Oke. tapi si abang belum dapat. Gimana ya cara dapatnya? Oke, baik. Untuk pemerintah memang ada pernyataan yang mungkin ada sedikit perbedaan ya. Kalau misalnya di BPJS Kesehatan Mandiri, kemudian di badan usaha atau perusahaan itu wajib didaftarkan satu kartu keluarga ya Pak ya. Ya. Akan tetapi kalau untuk yang gratis atau alias ditanggung oleh pemerintah itu tidak menjamin dalam satu kartu keluarga. Jadi pemerintah itu bisa membagi siapa-siapa saja yang sesuai dengan keinginan dari pemerintah tersebut. Karena bisa jadi si abang itu belum memenuhi kualifikasi, sementara dari anggota keluarga lain itu dirasa lebih membutuhkan sehingga lebih masuk dalam kualifikasinya pemerintah. Akan tetapi apabila merasa bahwa oh kami satu rumah, kami tidak ada perbedaan gitu ya kan, itu bisa diusulkan ke dinas sosial supaya mendapatkan hak yang sama seperti anggota keluarga yang lain. Yes, benar. Semoga terjawab ya teman-teman. Jadi kalau misalnya belum terdaftar ya coba diajukan aja lagi ya. Iya, karena pemerintah tidak menetapkan bahwa wajib satu kartu keluarga didaftarkan. Iya, Tidak demikian. Jadi pemerintah tidak mungkin karena kuota juga kali ya. Iya, benar. Jadi kuota mereka mungkin ada batasnya. Jadi yang bisa masuk mungkin dari 5 orang dalam satu kartu keluarga yang bisa masuk yang jadi prioritas mungkin hanya 3 orang ya berarti 3 dulu. Iya. 2 laginya menunggu antrian seperti Benar. itu. Jadi tidak diprioritaskan. Yes, semoga terjawab ya. Selanjutnya nih Pak, Yes. ada juga pertanyaan dari Kak Silokun. Yes. Pertanyaannya gini Kak, Bang boleh nggak menggunakan BPJS Siantar keluar di luar kota, misalnya menggunakannya di Medan? Bisa nggak tuh Kak? Bisa nggak Kak Eva? Dapat dilayani 3 kali 24 jam. Yes, benar banget teman-teman. dong. Bisa banget. Bahkan nggak harus di Medan, di seluruh Indonesia. Indonesia teman-teman. Akan tetapi kalau misalnya memang BPJS atau BPJS Siantar yang artinya ditanggung sama pemerintah kota pemerintah Siantar, itu kalau misalnya vaskes tingkat pertamanya hanya bisa diakses di Siantar saja. Siantar saja. Jadi kalau misalnya mau dapat rujukan maka tidak bisa dikeluarkan dari vaskes tingkat pertama yang ada di Siantar. Jadi solusinya
teman-teman ya mau nggak mau harus memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama di luar kota Siantar, tapi wajib tetap menjadi warganya Siantar. Nah kalau misalnya dari mobil JKN belum bisa diakomodir ya. Iya. Kemarin untuk yang tanggungan Pemko Siantar, Pemkab Simalungun, Pemkab Tobat, Pemkab Samosir, nah itu dikunci. Jadi kalau misalnya dari aplikasi mobil JKN atau dari Pandawa tidak bisa diakomodir untuk pemindahan fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Jadi kalau misalnya memang mau silakan langsung datang ke Dinas Kesehatan, atau nanti ketika sudah dapat persetujuan dari Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Samosir maupun Toba, nanti disampaikan ke MPP yang ada di Ramayana atau di kantor BPJS Kesehatan sebagai eviden kami untuk bisa memindahkan fasilitas kesehatan tingkat pertamanya keluar daripada Kota Pematang Siantar atau penanggungnya masing-masing. Benar. Semoga terjawab ya teman-teman. Yes. Selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan dari Kak Meca 01. Hai Kak Meca. Pak, saya nggak bisa masuk ke mobil JKN karena nomor HP-nya berbeda. Bagaimana cara reset nomor HP? Pak, Gimana tuh Kak? Dapat dilaporkan ke MPB atau ke kantor BPJS. Yes. Katanya diupdate. Yes. Jadi benar. kami mengupdate datanya teman-teman. Mudah banget kan teman-teman? Yes. Itu dia. Oke, selanjutnya nih ada juga pertanyaan dari si tampan malam. Wih, si tampan malam. sekali. Iya. Mempesona ya. Iya. Wah, kayak apa jadi klub Iya. Tapi si-nya pakai SHE, Pak. Oh, si tampan. si. Si tampan. Dia perempuan ya. Tapi dia tampan. Oke. Oke. Pertanyaan gini, Pak. Jika BPJS-nya udah dibayar tunggakannya, Yes. kapan ya bisa langsung dipakai untuk check up? Oh, baik. Ketika BPJS Kesehatan sudah dilakukan pembayaran, maka semestinya sudah bisa langsung digunakan Ya. alias aktif. Tapi apabila memang setelah dicek dari mobil JKN atau dari Pandawa atau dari care center ternyata belum aktif gitu ya kan, maka teman-teman tolong disimpan bukti pembayarannya. Nanti bisa disampaikan ke kantor layanan BPJS Kesehatan ya kayak di MPP atau di kantor BPJS Kesehatan lainnya, tunjukkan bahwa saya sudah melakukan pembayaran, tolong dibantu untuk aktivasi seperti itu, dan akan kami lakukan proses aktivasi secara manual. Biasa itu ada kendala di sistem karena ketika dilakukan pembayaran itu kadang-kadang ya dari pihak banknya belum masuk ke rekeningnya negara karena biasanya itu masuk ke kas negara. Ya, jadi belum terbaca di sistemnya BPJS Kesehatan sehingga belum aktif. Nah, kalau misalnya terkait dengan check up, nah ini dia nih. Jadi BPJS Kesehatan pada dasarnya tidak menjamin yang namanya check up, medical check up. Jadi BPJS Kesehatan itu sifatnya tidak menanggung pelayanan kesehatan yang belum terjadi. Nah, kalau medical check up itu kan statusnya belum terjadi. Nah, jadi BPJS Kesehatan pada dasarnya tidak menjamin yang namanya medical check up. Hampir sama sih seperti asuransi-asuransi lainnya yang tidak menjamin yang namanya medical check up. Jadi kalau mau medical check up itu sifatnya karena memang sudah ada diagnosa atau indikasi medis yang diberikan oleh dokter. Jadi kayak misalnya cek lab atau cek-cek yang lainnya, tapi sudah ada indikasi medis yang dibuat oleh dokter, maka itu bisa dijamin. Tapi kalau untuk medical check up untuk mengecek status kesehatan kita sendiri itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Ya, gitu ya teman-teman. Sudah lengkap banget teman-teman. Iya, karena aneh juga kalau misalnya BPJS menanggung medical check up. Iya. Medical check up itu normally harganya itu sekali medical check up bisa lebih kurang sekitar 500 ribuan. Sementara iuran BPJS Kesehatan paling tinggi itu cuma 150 ribu. Iya teman-teman. Jadi harus ada indikasi medisnya dulu ya. Yes. Benar. Jadi lebih tepat sasaran. Yes, benar banget. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan dari Kak Olin Hutagalung. Hai Kak Ulin. Pertanyaannya simpel banget. Kak, mau buat BPJS yang baru gimana caranya? Gimana itu Kak Eva? Gimana cara buat Cara BPJS? buat BPJS yang baru. Bisa dapat dari diproses dari aplikasi mobile. Mobile JKN. JKN, Yes. dari WA Pandawa atau melalui call center. Yes, benar banget. Gampang sekali. Gampang banget. Nggak harus ke kantor lagi ya kan Kak? Iya, atau ke agen pesiar. Iya, agen pesiar bisa. Ya, Bisa ke agen pesiar juga dibantu dengan sama agen Mudah pesiar. banget, teman-teman. Yang penting harus ada kakaknya sama buku rekening. Yes, benar. Oke, selanjutnya nih. Waduh.
Pertanyaan dari Kak Novi Anggreni. Hai Kak Novi. Cara aktifkan BPJS FBI. Waduh. Iya. FBI, PBI mungkin ya Pak? Oh. PBI mungkin. Allahu Akbar. Oke. Cara mengaktifkan yang PBI. Iya. Siap. How to reactivate PBI ya. Iya. Jadi kalau misalnya mau PBI-nya diaktifkan, maka mekanismenya yang pertama harus ada surat rekomendasi dari fasilitas kesehatan. Jadi bisa dari puskesmas, dari klinik, atau bahkan dari rumah sakit. Kemudian surat rekomendasi dari Vaskes tersebut disampaikan ke dinas sosial. Nah, nanti dinas sosial yang akan melakukan verifikasi apakah layak atau tidak untuk diusulkan kembali dapat dilakukan reaktivasi. Ketika dilakukan pengecekan dan ternyata memang dianggap layak oleh dinas sosial, maka dinas sosial akan menerbitkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh kepala dinas sosial. Nah, surat rekomendasi dari Vaskes dan surat rekomendasi dari kepala dinas sosial tadi akan diinput ke aplikasi namanya 6NG yang dikelola oleh dinas sosial maupun ada juga di kelurahan atau di desa. Nah, nanti akan diinput di situ dan nanti akan ada permintaan persetujuan dari Kementerian Sosial melalui Pusat Data Informasi Kementerian Sosial. Kalau misalnya memang disetujui, maka BPJS Kesehatan akan membaca dari sistemnya, akan melihat dan akan melakukan proses reaktivasi. Tapi kalau misalnya tidak disetujui oleh Pusdatin Kemensos, maka BPJS Kesehatan juga tidak akan melakukan proses reaktivasi. Itu dia teman-teman, diikuti aja prosedurnya ya teman-teman. Tapi sih intinya dari teman-teman itu cukup mengajukan surat rekomendasi dari Vaskes saja kayak Pak ya. Iya. Cukup dari Vaskes ketika sudah ada surat rekomendasi dari Vaskes yang sesuai dengan ketentuannya yang diminta oleh Kementerian Sosial, silakan dibawa ke dinas sosial karena nanti dinas sosial akan follow up. Cukup di situ saja sih pekerjaan dari teman-teman atau peserta JKN yang dinonaktifkan tadi. Yes, benar banget. Tapi kita mau disclaimer juga Pak, karena itu bukan ranahnya BPJS Kesehatan ya kan Pak? Betul. Itu dia teman-teman. Jadi ya. kalau teman-teman ada yang dinonaktifkan PBI-nya atau PBI-nya tadi, itu BPJS Kesehatan tidak memiliki kewenangan sama sekali. Kami hanya menindaklanjuti berdasarkan instruksi dari Kementerian Sosial. Itu dia. Semoga terjawab ya teman-teman. Jadi gak usah datang ya ke kantor kami. Iya. Gak usah datang ya ke MPP. Gak usah hubungi Bu Eva. Iya, berbeda teman-teman. Oke, next pertanyaan selanjutnya nih Pak. Dari Zakia Hawari. Hai, Bang, Zakia. cara ubah Vaskes beda wilayah gimana ya? Wah, Aduh, gampang sekali. Gampang banget teman-teman. JKN. Ini dia aplikasinya. Dan JKN. Di-download aja ya Bang Zakia Hawari. Yes. Oke, selanjutnya nih dari Kak Zoom. Hai Kak Zul. Maaf mau tanya, pendaftaran pertama buatnya ada biaya kah? Berapa ya? Wah, waduh. Gimana? Tidak ada. Tidak ada ya teman-teman. Free. Nah, free. Free of charge. BPJS Kesehatan tidak menerima pembayaran. Itu benar sekali. Jangan ada kasih tips-tips. Jangan buat ada. Pasti ditolak. Stop gratifikasi. Jadi nggak ada biaya. Jadi Iya. kalau misalnya ngurus BPJS itu murni tanpa biaya. Biaya itu hanya akan muncul berupa iuran. Iuran. Saja. Jadi kalau misalnya nanti ada yang menjanjikan nih bayar segini-segini pasti langsung aktif. Nah, itu bisa dipertanyakan ya teman-teman. Itu nggak betul. Itu pasti nggak nggak betul. Hati-hati dengan calo. Yes. Stop calo ya. Hati-hati dengan calo. Benar. Oke. No tips, no charge ya untuk BPJS Kesehatan. Benar, benar. Oke, selanjutnya nih Kak dari Kak Olin Huta Galung. Hai Kak Ulin. Nah, pertanyaan gini. Kalau semisal suami kan udah punya BPJS, Yes. tapi nunggak, terus mau disatuin biar satu kakak kami, gimana ya? Ini jagonya, monggo silahkan. Yo, gimana itu Kak Yang Eva? harus bayar dulu. Setelah gitu. dapat pembayaran lunas, baru nanti kita bisa satukan. Oh, benar ya. Karena melampirkan kakak yang Terbaru. Itu ya. Diselesaikan terlebih dahulu. Iya, karena data kita sekarang udah sinkron sama di Dukcapil ya kan Pak? Iya. Oke, selanjutnya nih ada juga pertanyaan nih Kak dari Kak Ocha. Hai Kak Ocha. Halo Kak Ocha. Bulan ini aku udah bayar tagihan tanggal 13. Oke. Kan telat 3 hari, itu bayarnya gimana ya Kak?
Nah, baik, sesuai sama ketentuan harapan kita untuk iuran dibayarkan paling lambat setiap bulan tanggal 10. Tapi apabila lewat daripada tanggal 10 nggak apa-apa, masih diperkenankan, tidak ada denda. Tapi untuk berikutnya ya harapannya tetap bisa dibayarkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Karena biasanya kalau sudah lewat daripada tanggal 10, aktivasinya tidak bisa dilakukan secara langsung. Nanti mau nggak mau harus dilakukan secara aktivasi manual. Itu resikonya. Jadi agak repot nanti. Iya, benar. Nah, jadi manfaatkan fitur auto debit. Yes. Jadi kalau misalnya fitur auto debit, kewenangannya itu ada di pihak bank dan itu tidak akan mempengaruhi terhadap keaktifan selama saldo rekening kita mencukupi. Iya, jadi itu sebagai solusi juga ya Kak Pak. Misalnya Iya, kita lupa bayar gitu iya. kan. Dan kalau misalnya dari auto debit, sebenarnya sih tidak ada biaya-biaya tambahan, kecuali kalau misalnya ke channel yang lainnya itu ada biasanya ada charge-nya ya, lebih kurang 2.500-an. Jadi kalau misalnya dari bank, auto debit itu tidak ada tambahan. Ya, benar. Mudah banget ya teman-teman. Yes. Tapi ada nih Pak pertanyaan dari Mommy Two Girls. Yes, Mami. Pertanyaannya gini, kenapa ya pihak BPJS memotong langsung angsuran BPJS dari saldo rekening? Waduh. Karena sudah ada persetujuan dari peserta. Iya. BPJS Kesehatan ketika melakukan pendaftaran di situ kalau misalnya memang peserta tersebut kita memang mengarahkan secara prioritas, kami memang wajib mengarahkan peserta untuk melakukan auto debit. Ya, jadi kalau misalnya untuk pendebitan, nah itu juga berdasarkan persetujuan dari pihak pesertanya ketika melakukan pendaftaran tadi. Ya. Ya. Oke, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Kak Elisa Simajuntak. Ya, Elisa. Halo Bapak, Ibu, BPJS relawan SPPG sudah didaftar, tapi kenapa ya kartunya belum kunjung datang sampai sekarang? Siap, berarti SPPG sudah jalan berarti kan, Pak, ya. Nah, berarti untuk relawan SPPG kalau misalnya memang untuk kartu, mohon maaf BPJS Kesehatan memang tidak lagi menerbitkan kartu. Iya. Jadi sejak 2021 kita tidak ada lagi kartu-kartuan BPJS. Jadi semuanya itu bisa diakses melalui NIK. NIK Bisa melalui NIK. NIK itu bisa ditunjukkan dari KTP, kartu keluarga atau kartu identitas anak. Nah, tapi kalau mau mendapatkan kartunya ya kita BPJS Kesehatan akan memberikan kartu dalam bentuk digital. Yang bisa diakses dari mobile JKN. Itu dia. Mudah banget. Jadi kalau mau berobat cukup pakai KTP sih ya. Iya, karena ada slogan kita juga kan Pak. Iya, mudah. Cepat, setara. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan dari Kak Lina. Hai Kak Lina. Ini Kak pertanyaannya. Jadi kalau udah ganti kakak, suami diambil mamanya, berarti udah otomatis ya Bang? Waduh, gimana nih? Maksudnya gimana? Jadi kalau udah ganti kakak, suami diambil mamanya, sepertinya seperti ini. Dia udah menikah nih dengan si suami, tapi suami sebelumnya ikut kakaknya si ibu, orang tua, mamanya tadi kan. Oke. Nah terus kalau misalnya mereka sudah satu kakak, berarti udah otomatis pindah gitu. Tidak teman-teman ya. Tidak. Aduh. Nah, jadi Iya. dilaporkan ke BPJS Kesehatan ke Bu Eva lah. Atau ke NPP. NPP boleh. Tapi kalau misalnya memang masih ada tunggakan, diselesaikan terlebih dahulu ya tunggakannya Ya. dengan kakak yang si ibu ya. Karena ketika sudah lunas, baru nanti dengan kakak yang baru dengan pasangannya sendiri. Ya. Tapi dilaporkan ya ke BPJS Kesehatan. Benar banget, semoga terjawab ya teman-teman. Selanjutnya ada juga nih Kak pertanyaan dari Kak Ayu Wulandari. Hai Kayu. Pertanyaan gini, mau ganti nama bayi yang baru lahir tapi keterangannya tidak sesuai dengan nomor kakak ibu, itu gimana ya Kak Ini solusinya? jagonya lanjut. Gimana itu Kak Eva? Kakak dapat membawa kartu keluarga yang sudah didaftarkan ke MPP gitu, Yes. Iya ya. atau ke kantor BPJS terdekat. Benar. Yes. Iya. Jadi harus dilaporkan dulu ya teman-teman. Bawa kakaknya ya. Iya, kakak terbarunya. Oke, selanjutnya ada juga pertanyaan dari kakak Aisyah. Hai Kak Aisyah. Saya mau tanya Pak, saya mengangsur dari bulan 10 sampai sekarang belum aktif juga. Oh,
Oke. Terus putus dia pertanyaannya. Iya. Oh iya. Nah, jadi sesuai sama ketentuan, mungkin pada saat perjanjian atau pemilihan jangka waktunya. Kalau misalnya memang jangka waktunya belum mencapai 10 kali pembayaran, maka itu belum tetap aktif. Karena BPJS Kesehatan baru bisa mengaktifkan apabila selesai 100% pembayarannya dibayar lunas. Tapi kalau misalnya memang ternyata di bulan 10 tersebut sudah bisa dilunaskan di awal. Nah, jadi nanti akan silakan datang kantor BPJS Kesehatan supaya bisa dibayarkan dengan pengertian ya, dilaporkan bahwa sudah selesai di bulan 10. Jadi lebih cepat daripada yang dipilih sebelumnya. Jangan Semoga terjawab ya. Oke, selanjutnya nih Kak. Dari Mawar Hitam. Wah. Pertanyaannya gini. Kak, bisa nggak pindah vaskes antar provinsi? Bisa nggak Kak? Segmen. Nah, itu tadi. Bener kata Kak Eva. Iya. Harus tahu dulu nih segmen kakaknya itu segmen apa. Pada dasarnya bisa sih dari Bisa. sini. Tapi kalau yang ditanggung sama pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, nah itu dia dikunci. Jadi Iya. kalau misalnya memang mau pindah ke luar provinsi atau keluar dari kabupaten kota tempat penanggung, maka silakan datang ke ke dinas kesehatan tempat kabupaten kota masing-masing supaya bisa mendapatkan persetujuan dan juga nanti dibawa ke BPJS Kesehatan supaya bisa dialihkan ke vaskes di luar provinsi atau kabupaten kota tempat penanggungnya. Benar banget. Semoga terjawab ya teman-teman. Tapi kalau yang peserta mandiri bisa langsung aja diganti dari mobile JKT. Mandiri, badan usaha, yang Pekerja menerima ASN, pokoknya pekerja penerima upah itu bisa. Bisa ya. Yang PBIJK juga bisa. JK juga bisa, benar. Oke, semoga terjawab ya teman-teman. Selanjutnya nih Kak, ada juga dari Kak satu kata. Wis. Apakah BPJS sudah ada pemutihan tunggakan? Oke, untuk pemutihan tunggakan pada dasarnya seperti yang disampaikan sebelumnya ya, pertanyaan juga yang awal-awal tadi. Pada dasarnya untuk pemutihan tetap diberikan, tapi tidak 100%. Jadi apabila menunggak di atas 2 tahun, yang dibayarkan cukup 2 tahun saja. Seperti itu. Benar. Dan bulan berjalannya harus dibayarkan. Semoga terjawab ya teman-teman. Yes. Selanjutnya ada juga nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Juni BR Hasibuan love. Banyak Oke, ini, Kak Pak. Juni. Pertanyaan gini Pak. Kalau BPJS prabayar sudah tertunggak, masih boleh diaktifin lagi nggak Bang? Atau masih bisa digunakan? Nah, Dibayar kalau lunas dibayar dulu. dulu, diaktifkan dulu baru bisa digunakan ya Kak Juni. Selanjutnya, iya harus Bisa lunas dulu. Nah, selanjutnya dari Kak Ryzen. Oh ya Kak Reza. Assalamualaikum Pak, mau tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cara aktifin BPJS pemerintah itu gimana cara aktifinnya Pak? Siap. Pertanyaan keberapa ini kan? Kalau misalnya untuk mengaktifkan BPJS yang ditanggung oleh pemerintah itu harus ada surat keterangan tidak mampu, ya. Kemudian pastikan kita masuk ke dalam desil 1 sampai dengan desil 5. Apabila kita sudah masuk dalam desil 1 sampai dengan desil 5 dan ada surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan, silakan dibawa ke dinas sosial. Yes, mudah banget ya teman-teman. Diikutin aja prosedurnya di pemerintah daerah setempat. Yes. Oke, selanjutnya dari Kak Bu Ana. Hai Kak Buana. Kak, tidak ada dana ya gimana Pak, tapi butuh aktifnya. Waduh. Nah, kalau misalnya tidak ada, Bisa. ditanggung sama pemerintah. Bisa dibantu Iya. sama pemerintah kok Bisa teman-teman. dibantu sama pemerintah. Iya, tadi prosedurnya seperti yang sebelumnya Nah, ya. SKTM-nya ya, surat keterangan tidak mampu dan pastikan masuk dalam desil 1 sampai desil 5. Ya, benar. Semoga terjawab. Oke, selanjutnya dari Kak Sarah Widarini. Pak, saya BPJS kelas 2, sementara suami kelas 1. Untuk kelahiran bisa tidak ikut BPJS suami saja yang kelas 1. Ini Gimana itu kayak Pak? Kakaknya kategori pekerja atau segmen mandiri atau segmen yang lainnya. Apabila kakak sama pekerja penerima upah, kakak di kelas 2, suami di kelas 1, kakak bisa melaporkan ke PIC BPJS Kesehatan supaya dilingkan. Jadi hak kakak bisa menggunakan kelas 1.
Berarti bisa dua-duanya kelas 1 malah ya kan Kak? Kalau Iya. misalnya itu kan. Meskipun iuran yang dibayar oleh mbaknya kelas Kelas 2, dua. tapi haknya nanti dibaca kelas 1. Semoga terjawab ya teman-teman. Ya. Nanti Selain- anak-anaknya juga di kelas yang Di kelas lebih 1. tinggi. Nah, Ikut semua berarti ya kan Pak, satu kakak? iya, ke kelas yang lebih tinggi. Tapi dilingkan kakaknya ya, jangan nggak dilingkan. Kalau nggak dilingkan nanti terbaca itu udah kelas 2. Ya. Oke, selanjutnya dari Bang Taufik H. Hai, Bang Taufik. Pertanyaannya gini Pak, BPJS saya sudah nunggak bertahun-tahun. Oke. Cara buat menonaktifkannya lagi gimana ya? Oh, tetap nonaktif. Ya, Tetap nonaktif. bukan ditunggu malah aktif ya kan Pak? Itu harus diaktifin sendiri teman-teman. Kalau mau diaktifkan, diselesaikan dulu tunggakannya. Iya benar. Atau beralih ke segmen yang lain, misalnya. Tutup masuknya Pak. Oh, kalau mau ditutup. Oh, mohon maaf, tidak BPJS bisa. Kesehatan tidak bisa menutup. Kalau misalnya mau ditutup itu hanya bisa yang pertama meninggal dunia, yang kedua keluar dari Indonesia dengan pengertian berpindah ke warganegaraan atau berdomisili di luar negeri lewat daripada 6 bulan. Ya, benar. Iya, itu baru bisa dinonaktifkan. Atau data kependudukannya tidak jelas, maka bisa dinonaktifkan. Ya, benar. Oke. Semoga terjawab ya, Kakak. Selanjutnya nih, ada juga pertanyaan dari Mawar Hitam lagi nih, Pak. Oke, Mawar. Kakak, kalau BPJS saya asal Riau, bisa tetap dipakai nggak di Siantar? Bisa. Bisa dong. Bisa, asalkan memang penanggungnya itu bukan dari pemerintah kota Riau ya, pemerintah provinsi Riau. Nah, kalau misalnya pun memang ditanggung oleh pemerintah provinsi Riau, tetap bisa kok mengakses layanan di kota Siantar, tapi itu sesuai dengan peraturan dari Kementerian Kesehatan diberikan akses layanan sebanyaknya itu 1 bulan 3 kali kunjungan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ya. Berarti peserta tersebut jadinya pasien kunjungan ya? Pasien kunjungan. Iya. Nah, tapi nggak bisa ke spesialis ya, nggak bisa dirujuk. Iya, benar teman-teman. Jadi kalau misalnya memang mau dirujuk ya berarti pindahlah vaskesnya ke sini. Iya. Kalau misalnya lama, mending kita sarankan pindah aja langsung ya kan, Pak? Iya, Karena pindah aja vaskesnya ke sini. mudah juga cara pindahinnya teman-teman, bisa menggunakan mobile JKN. Oke. Oke, selanjutnya nih Pak, ada dari Kakak ZZZ. Oke. Gini. Iya, lagi Tidur, jangan-jangan. lagi tidur. Iya. Pertanyaannya gini. Oke. Kak, aku udah nunggak 14 tahun, tapi kayaknya yang harus dilunasin kena 2 tahun aja ya? Bener. Iya. Bener. 24 bulan plus Bulan berjalan. berjalan. Only 25 months. Yes, of course. Oke. Selanjutnya ada juga pertanyaan dari Kak Mak Ami. Pertanyaannya gini Pak. Nah, iya. Bang, kenapa BPJS yang ditanggung pemerintah bisa beda-beda kelasnya ya? Padahal sama-sama satu golongan. Waduh. Yang ditanggung pemerintah. Yang ditanggung pemerintah cuma kelas 3. Iya teman-teman. Tidak ada perbedaan kelas. Iya. Jadi mohon maaf sepertinya miskomunikasi ya. Sepertinya miskomunikasi kakaknya. Kalau golongan tadi ada golongan ya. Kalau Iya. golongan kelihatannya PNS kali Iya, ya. sepertinya Nah, PNS. kalau PNS ya, jadi kalau pemerintah itu baik PNS, TNI dan Polri itu disesuaikan sama pangkat dan golongan. Iya. Itu jadi ada perbedaan. Tapi kalau untuk yang ditanggung sama pemerintah dengan pengertian yang gratis, itu semuanya wajib di kelas 3 dan tidak boleh naik kelas. Apabila naik kelas dianggap sebagai warga mampu dan tidak mendapatkan layanan yang ditanggung oleh pemerintah. Ya. Nanti akan jatuhnya ke umum. Umum. Dan tentunya PBI-nya dicabut. Cabut. Oke, selanjutnya nih Pak. Siap. Sambungan pertanyaan dari Kak yang tidur tadi Pak. Ya. Iya kan Pak. Oke. Terus dia bilang gini Pak. Tapi saya mau lahiran Bang. Kalau misalnya saya mau bayar berapa ya totalnya kira-kira 2 tahun? Oke, dilihat dulu dari kelasnya sebelumnya, kelasnya kelas berapa yang terdaftar. Nah, kalau misalnya kelas 1 berarti 150.000 dikalikan 25 bulan. Ya. Dihitung-hitung aja ya Kak. Dan itu kakaknya emang harus melunaskan satu kakak sekaligus. Nggak bisa cuma kakaknya aja gitu. benar. Jadi kalau misalnya memang dalam satu kakak itu yang mandirinya ada 5 orang,
5-5-nya wajib dibayarkan secara langsung. Ya benar. Jadi coba kakak estimasiin aja berapa kira-kira. Iya. Gitu ya. Pastikan bisa pos- ngeceknya di kantor BPJS atau mobile CK. Ya Iya, benar. bisa Atau cek. benar, download aja mobile JKN ya kan kak? Iya, yang penting virtual account-nya itu tahu, nah bisa dicek tuh langsung berapa jumlahnya. Benar. Semoga terjawab ya kakak. Zz. Oke, selanjutnya ada juga pertanyaan dari Kak Ellen Zebua. Oh ya Kak Ellen. Pertanyaan gini, apakah orang tua seperti mertua bisa ditanggung jika menantu sudah jadi anggota BPJS? Ini jagonya. Gimana itu Kak Eva? Segmen pekerja penerima upah, badan usaha, PNS pusat, TNI Polri itu dapat menambahkan keluarga tambahan 1%. P3K juga ya, P3K Iya. pusat. PNS pusat. B itu Ya. anak keempat dan seterusnya, orang tua dan mertua. Nah, Iya. only 1%. Only 1% lah. Cuma 1% saja. Beneran kecil sekali. Jauh lebih murah daripada mandiri. Karena kalau misalnya dia kelas 1 ya kan Kak Eva, kelas 1 itu sekurang-kurangnya dari gaji cuma dipotong 1%. Asumsi kalau misalnya gajinya 4.100.000 rupiah, berarti cuma 41.000 sudah dapatkan hak kelas 1. Kalau misalnya mandiri harus bayar 150.000. Ayo, kesempatan emas bagi yang dari perusahaan, yang PNS pusat, P3K pusat, TNI dan Polri, P3K PNS, P3K-nya Kemenhan itu monggo silakan daftar program 1%-nya. Benar. Banyak banget privilege-nya. Ayo teman-teman, ayo. Jagonya nih. Iya, segera. Berkasnya nih. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan dari Kak Fitriana Tambusai. Hai, Kak Pertanyaannya Fitri. gini, Bang, BPJS saya nunggak 2 tahun kelas 3. Saya mau dapat dicicil bisa nggak ya Bang? Bisa sekali. Sekurang-kurangnya 4 bulan ya. Iya, Pas ya. kurangnya 4 4 bulan. bulan. Jadi kalau misalnya 2 tahun, monggo silakan ikut rehab, download aplikasi mobil JKN-nya. Iya, mobile JKN ya teman-teman. Yes. Oke. Ayo di-download aplikasi mobil JKN-nya, pilih program rehab. Oke, selanjutnya ada juga pertanyaan dari Kak Yos. Hai Kak Yos, apa kabar? Pertanyaannya gini Kak, mantan istri melahirkan, tapi masih pakai BPJS yang saya bayarkan. Itu gimana ya Bang atau Kakak? Mantan istri statusnya, thank you. Mantan istri statusnya masih resmikah sebagai istri, atau mantan istri statusnya sudah legal dari sisi hukum berpisah. Kalau misalnya memang dari sisi hukum sudah berpisah, tolong dilaporkan ke BPJS Kesehatan supaya istrinya kakak itu bisa kami nonaktifkan dengan pengertian dipisah. Jadi kalau misalnya punya istri yang baru, nah kami daftarkanlah dengan istri yang baru. Tapi kalau misalnya status istrinya itu masih legal, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa berpisah, ya bercerai, maka secara otomatis hai dapat. Ya. Nah, Jadi itu harus ada akta cerainya atau iya, akta cerai atau bukti yang menyatakan bahwa sudah berpisah dari pengadilan agama. Benar, seperti itu ya teman-teman prosedurnya. Ya, Selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan dari Kak Momi Tugars tadi nih. oke, Kak Momi. Bang, kalau kita udah saldonya udah terpotong oleh BPJS secara otomatis, apakah bisa dikembalikan lagi? Wah. Aduh, kenapa? Kenapa Dikembalikan, kalau Kakak? sudah dipotong itu karena memang sudah sesuai dengan kesepakatan, yaitu dari peserta sudah bersedia untuk dilakukan auto debit. Yap. Dan kalau misalnya dikembalikan, maka prosesnya itu akan sangat panjang dan memang tidak memungkinkan karena itu sudah menjadi haknya, karena di situ ada kewajiban dari peserta JKN untuk membayar iuran rutin dan uangnya bakal masuk ke kas negara. Ya, benar. Itu kan Itu- kewajiban. Iya, ya? kewajiban. Karena Jadi kalau dibayarkan. pasti Kalau- terdibayar ya kan, Pak? Iya, betul, tidak dapat dikembalikan karena memang itu Ya. sudah kewajiban dari peserta JKN. Yes, benar. Semoga terjawab ya, Mami. Ya, Mami. Selanjutnya nih Pak, ada juga dari Cucu Opung. Hai, cucu opung. Nah,
Nah, Cucu pertanyaannya opung siapa nih? cucu opung siapa Saya nih? cucu opung juga ini. Saya juga opung. Ini juga cucu opung Iya. ini. Nah, kamu cucu siapa? Saya cucu kakek. Cucu kakek. Ya. Saya cucu opung ini. Iya. Oke, pertanyaan gini Pak. Mengapa BPJS pensiunan salah kayaknya nih Pak. Mengapa BPJS pensiunan pernah dinonaktifkan sementara gaji kami dipotong dari taspen? Oh, itu usianya mungkin 60. Gimana tuh Kak? Ini ngomong apa kayak apa? Ini jagonya. Yang pensiunan yang usianya di atas 60 itu memang kepesertaannya nonaktif. Jadi untuk kepesertaan supaya aktif kembali dapat melaporkan ke kantor BPJS terdekat atau ke MPP dengan membawa slip gaji dari taspen sama SK pensiunannya Iya. beserta dengan kartu keluarganya. Sebenarnya bukan dinonaktifkan, tapi memang kami Memastikan. pending karena ada data yang tidak lengkap. Jadi kami menunggu data-data yang lengkap dari pesertanya langsung atau anggota keluarganya seperti itu. Jadi agak sedikit terhambat. Oleh karena itu bagi para pensiunan, kalau misalnya memang sudah pensiun, segera laporkan ke BPJS Kesehatan. Jangan ditunggu lama-lama. Cukup bawa bukti slip setoran gaji pensiun yang ada tulisan potongan BPJS Kesehatannya itu dibawa dan juga kartu keluarga supaya bisa kami proses untuk pengalihan sebelumnya aktif sebagai ASN atau TNI Polri supaya kami alihkan menjadi pensiunan ya. Jadi jangan tunggu lama-lama, begitu sudah terima slip gaji dari Taspen, sudah ada bukti potongan BPJS Kesehatannya, segera bawa kakak lapor ke BPJS Kesehatan dan jangan lupa datang ke MPP. Ya. Nah, semoga terjawab ya teman-teman. Selanjutnya nih Pak, ada juga dari Neng Endang nih Pak. Yang Endang. Pertanyaan gini Pak. Pak, saya mau aktifkan BPJS Mandiri, tapi tidak mampu bayar tunggakannya. Gimana ya Pak solusinya? Oh. Gue kayak apa? Gimana tuh kayak Pak? Kembali ke mendaftar ke jadi Penerima tidak bantuan. mampu dengan Yes. membawa SKTM dari kelurahan, terus dari kelurahan ke pengajuannya ke dinas sosial. Iya, pastikan desilnya ya, desil 1 sampai desil 5 terutama. Nah nanti kalau misalnya memang sudah ada rezeki dan bisa dicicil, kita udah bisa mencicil ya kan Pak. Jadi kita ada program rehab teman-teman dan itu bisa diakses dari mobile JKN aja. Jadi teman-teman nggak harus datang ke kantor. Tapi kalau misalnya memang masih bingung, teman-teman bisa datang juga kok ke kantor, nanti dibantu sama teman-teman telpon kita, gitu ya. Oke. Iurannya kecil kok, 35.000. Ayo, 35.000 setiap bulan. Karena kalau misalnya bayar umum, wah lebih besar gitu. Yes. Pak nggak terasa nih Pak, kita udah 1 jam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat JKN Pak. Udah 1 jam rupanya. Iya nggak terasa. Nggak terasa ya. Minumnya aja belum tersentuh. Belum tersentuh loh. Aduh. Baru hampir. Pak. Aduh. Gitu ya. Jadi teman-teman, kita mau ngingetin lagi nih dengan teman-teman. Waduh, kita lupa ngingetin Formnya. Jangan lupa diisi ya formnya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaftar ke pesertaan JKN, boleh diisi form yang ada di kiri bawah. Jadi nanti teman-teman isi aja formnya, ikutin apa-apa aja yang harus diisi. Terus nanti teman-teman akan ditindaklanjuti atau dihubungi oleh teman-teman dari Jelita. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman udah isi form, ditunggu aja. Nanti bakal ditindaklanjuti setelah live ini mungkin ya. Iya. Gitu ya teman-teman. Jadi ada closing statement nggak Pak tentang pesiar nih Pak? Siap, mungkin sedikit. Jadi teman-teman, pesiar ini merupakan program resmi dari pemerintah. Jadi silakan memanfaatkan program ini karena BPJS Kesehatan pengen lebih dekat dengan masyarakat. Kalau misalnya memang akses kita jauh ya, kalau misalnya rumah teman-teman itu jauh dari kantor BPJS, kemudian mengakses Pandawa, kemudian mobil JKN ada mengalami kesulitan, atau care center juga mengalami kesulitan, silakan datang ke agen pesiar yang ada di setiap kelurahan atau desa, dan nanti petugas agen pesiar tersebut akan bersedia membantu kebutuhan teman-teman, khususnya dalam implementasi program JKN tadi. Ya benar. Jadi buat teman-teman semoga ini kami juga mau ngingetin nih buat teman-teman yang masih bingung ya kan Pak, gimana cara aktifin BPJS, bagaimana cara
mengaktifkan BPJS yang sudah non-aktif. Jadi teman-teman nggak harus menggunakan apa-apa lagi, dari sekarang juga bisa dari TikTok. Teman-teman bisa isi form yang ada di kiri ujung bawah, itu nanti isi aja formnya. Jadi nanti akan ditindaklanjuti sama teman-teman jelita kita ya teman-teman. Kita ingetin sekali lagi teman-teman, mudah banget, nggak harus keluar, nggak harus kalian keluar dari aplikasi, nggak harus teman-teman. Kalian bisa langsung cek aja form yang ada di kiri bawah ya teman-teman. Oke, segitu aja ya kan Pak? Ya. Jadi buat teman-teman yang masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab, jangan sedih karena besok kita akan jumpa lagi. Kita akan live seperti biasa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian seputar JKN di Kamis ataupun Jumat. Jadi teman-teman untuk biar nggak ketinggalan, teman-teman langsung follow aja dulu. Kita kasih waktu 5 detik ya kan Pak? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih teman-teman yang udah bergabung. Jadi kita akhiri live kita pada sore yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.